Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya sistem informasi pada perusahaan digital. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen. Sistem adalah sekumpulan elemen unsur, kegiatan, atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Informasi adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Manajemen merupakan perencanaan, pelaksanaan, kepimpinan, evaluasi, dan pengawasan seni dalam melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan agar data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Dengan adanya kemajuan teknologi, tentu akan mempermudah pembisnis dalam melakukan usahanya. Adapun strategi perusahaan dalam penggunaan teknologi adalah memanfaatkan teknologi untuk bisnis di era digital. Yang kedua, memanfaatkan sosial media dan mobile friendly. Dan ketiga, menggunakan aplikasi inovasi. Dan terakhir, memberikan pelayanan terbaik. Sistem informasi tentunya memberikan peran dalam organisasi dan manajemen. Adapun peran sistem informasi dalam organisasi dan manajemen adalah sebagai tempat sumber informasi dalam perusahaan maupun dalam organisasi dan berperan dalam mengambil keputusan. Indonesia sedang berada pada era Society 5.0 yang merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Di era digitalisasi, tentunya pemanfaatan teknologi harus semakin dimaksimalkan. Sistem informasi menjadi kombinasi antara orang, teknologi informasi, dan sebuah prosedur yang terorganisir dengan baik. Selain itu, data yang tersimpan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Peran sistem informasi pada e-commerce adalah untuk mendukung operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga, mendukung keunggulan strategis. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan secara menyeluruh. Dengan adanya kemajuan teknologi, tentu memberikan dampak positif dan negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, kemudahan dalam mengakses informasi. Yang kedua, proses komunikasi yang lebih baik. Yang ketiga, produktivitas karyawan meningkat. Yang keempat, mengurangi human error. Dan yang terakhir, memperluas pasar. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia telah digantikan oleh teknologi digital. Yang kedua, muncul informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga, banyaknya penipuan digital yang mengatasnamakan orang. Dan yang terakhir, banyaknya beredar penawaran investasi bodong. Teknologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Di era seperti saat ini, mungkin hampir sebagian penduduk di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi. Berbicara tentang teknologi, tentu tidak akan terpisahkan dengan adanya isu-isu terhadap kemajuan teknologi. Salah satunya adalah adanya internet dan gadget yang merupakan hasil dari teknologi itu sendiri.
Teknologi dan kemajuannya yang pesat sangatlah membantu kehidupan manusia. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang ada pun bisa menciptakan peluang untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa harus meninggalkan rumah sekalipun. Namun mungkin tanpa kita sadari, teknologi yang ada saat ini bisa berubah menjadi sebuah ancaman tersendiri jika teknologi tersebut tidak mampu dikelola dan justru menguasai kita. Internet dan gadget adalah beberapa hasil dari kemajuan teknologi itu. Saat ini saja, segala sesuatunya telah memanfaatkan fasilitas internet. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Di negara kita, 2 tahun terakhir ini, hampir seluruh sekolah dan perguruan tinggi, termasuk sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, menggunakan fasilitas internet dalam proses penerimaan siswa baru. Ini merupakan kemajuan yang sangat baik tentunya, mengingat bahwa haruslah sedini mungkin teknologi itu diperkenalkan untuk pemanfaatan yang positif, juga untuk bekal memasuki pasar bebas yang akan sangat menitik beratkan pada teknologi tentunya dan memajukan masyarakat kita. Selain itu juga membantu para orang tua yang sebelumnya memang tidak mengerti penggunaan internet sehingga tanpa sengaja mereka akan belajar dan mencoba memanfaatkannya. Namun, yang terjadi saat ini kebanyakan dari kita menyalahgunakan pemanfaatan teknologi. Begitupun yang terjadi pada anak-anak saat ini. Teknologi yang ada membuat mereka menjadi pribadi yang lebih mengutamakan diri sendiri, jauh dari kehidupan sosial secara langsung, bahkan ada yang sampai menjadikan teknologi atau lebih tepatnya media sosial itu sebagai pengganti keluarga, orang tua, dan teman. Kurangnya pengawasan dan tidak adanya informasi yang jelas tentang baik buruknya teknologi menjadi faktor utama penyebab penyalahgunaan teknologi pada anak, sehingga akan sangat bijak ketika teknologi yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menjadi peluang bukan menjadi ancaman. Yang ketiga, bijak menggunakan teknologi. Kemajuan teknologi seringkali membuat kita merasa lalai dan terlena. Banyak orang memilih untuk menggunakan teknologi sebagai ajang adu gengsi. Contohnya, orang-orang membeli HP atau gadget terbaru bukan karena fungsi yang ingin dimanfaatkan, melainkan karena gengsi. Sekian video rangkuman materi mengenai pentingnya peran sistem informasi pada perusahaan digital. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.